dengan menyanyikan lagu tema Week of Prayer Lingkaran Rumah Tangga. Apakah rumah tanggamu tetap selalu bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru? Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua berkumpul di rumah Hudrat nanti. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul menyanyikan lagu baru, puji Tuhan di surga. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Selanjutnya kami persilahkan Pendeta Hizkia Misa untuk membawakan firman Tuhan. Shalom. Selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Harap semuanya baik-baik, bahagia dan sehat-sehat saja, bukan? Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kita bisa bersama-sama bersekutu bersama satu sama lain dan terutama bersama dengan Tuhan lewat program Week of Prayer dari Jemaat TTPI. Kita sudah mengambil tema untuk satu pekan ini dari Eden ke Eden. Itulah tema kita dan judul hari ini adalah Luka di Eden. Di Taman Eden yang terindah yang kita pelajari kemarin, terjadi luka. Luka yang membahayakan. Luka yang mengerikan. Nah, pertanyaannya akan terjawab banyak hari ini tentang siapa terluka, siapa yang terluka, apa penyembuhnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan memberikan disclaimer. Disclaimer. Yang pertama, Alkitab kita inilah buku panduan kita sepanjang Week of Prayer ini. Alkitab membuka kedok kuasa jahat yang merusak karya cipta Allah yang sempurna, yang indah, yang kekal, yang bersih. Dia rusak itu. Dan saudara tahu, Satan paling tidak suka orang membaca 3 pasal pertama Alkitab. Camkan itu. Jadi saudara perlu membacanya berulang-ulang. 3 pasal pertama Alkitab. Dan juga dia tidak suka orang membaca
tiga fatsal terakhir Alkitab. Mengapa? Oleh karena kedok, tipuan, dan nasib akhir dari Satan itu diungkapkan dalam tiga fatsal di depan dan tiga fatsal di belakang Alkitab. Di Taman Eden, Satan menipu dengan bujukan yang halus. Dia tidak gunakan amarah. Dia tidak marah. Dia gunakan halus sekali caranya. Tetapi berbeda di akhir zaman di mana Anda dan saya hidup, Satan melampiaskan amarahnya kepada perempuan. Gereja yang ciri-cirinya disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu, naga si ular tua, Satan, marah kepada perempuan itu. Perempuan di sini adalah lambang dari gereja. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu apa? Wahyu 19 ayat yang 10 mengatakan, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, kita tahu bahwa roh nubuat adalah satu pelajaran Alkitab sendiri. Jadi oleh karena Tuhan melihat bahwa tidak banyak perhatian diberikan kepada Alkitab, itu sebabnya dia memberikan terang yang kecil. Terang yang kecil ini menuntun kepada terang yang besar, yaitu Alkitab tadi. Dan terang yang kecil itu adalah roh nubuat, kesaksian Yesus. Dan salah satu dari kutipan yang saya bisa ambil dari kesaksian Yesus atau roh nubuat itu terdapat dalam tulisan Ellen G. White. Pegabaran-pegabaran terpilih jilid yang kedua halaman 12. Excuse me. Gereja Masehi Advent hari ketujuh ditampilkan dalam nubuatan di tengah konflik karena setan, ya sang naga yang marah tadi itu, mengobarkan perang tanpa henti, tidak habis-habisnya melawan mereka. Siapa mereka? Mereka yang mentaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus, yaitu yang memiliki tulisan-tulisan roh nubuat, terang kecil yang menuntun kepada terang yang besar, Alkitab itu sendiri. Terang kecil ini bukanlah pengganti Alkitab, bukan Alkitab yang kedua. Dia hanya mengajak orang, mengarahkan orang supaya mereka membaca terang yang besar, yaitu Alkitab itu. Nah, kuasa Satan ini sangat geram oleh karena dia tahu waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12 menuliskan, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu yang singkat artinya waktu hidupnya sudah sangat singkat. Oleh karena Yesus Kristus akan datang ke dunia ini untuk menjemput umatnya dan akan membinasakan iblis. Itu sebabnya Satan tidak suka kita membaca tiga pasal di depan Alkitab dan tiga pasal terakhir Alkitab. Kuasa itu sedang aktif bekerja saat ini dengan tujuan membinasakan manusia. Satan tidak punya rencana keselamatan. Yang punya rencana keselamatan adalah Allah sendiri, menyediakan keselamatan bagi umatnya. Umat yang percaya kepadanya dan umat yang mengasihi dia, yang menuruti akan semua kehendak dan semua aturan-aturannya Allah ya. Nah, topik bahasan kita hari ini luka di Eden. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Bapa di sorga, kami akan membuka lembaran-lembaran firman-Mu. Tolong kami
untuk bisa mengerti akan rencana, akan kehendak dan tujuan Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Semua kami yang mengikuti kegiatan Week of Prayer ini akan diberkati dan kemudian boleh dipersiapkan menyongsong kedatangan-Mu yang tidak lama lagi itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Luka di Eden. Siapa yang terluka? Yang pertama, yang paling terluka di Taman Eden adalah Allah Sang Pencipta. Kenapa? Oleh karena makhluk ciptaannya, Adam dan Hawa, tidak mendengar perintahnya, melanggar perintahnya, dan mulailah masuk dosa ke dalam diperkenalkan kepada Taman Eden, kepada dunia ini. Nah, Allah tidak suka orang binasa. Allah suka orang diselamatkan. Kita baca ayatnya Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Supaya apa? Supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Allah terluka perasaannya. Ia ingin ciptaannya itu menurut dan hidup kekal. Tapi amat disayangkan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Makhluk ciptaannya ini melanggar perintahnya dan berbuat dosa dan harus mati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sampai luka itu terjadi di Eden? Ya, bagaimana sampai terjadi? Kisahnya bermula di Taman Eden. Allah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara perhatikan di sini. Allah berfirman, semua pohon. Jadi disimak baik-baik karena akan nanti timbul kuis yang berikutnya. Semua pohon, berapa banyak? Semua. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh makan buah apa saja yang ada di taman itu dengan bebas. Tanpa bayar. Disiapkan oleh Allah. Semua buah-buah terbaik yang ada yang diciptakan itu menjadi makanan manusia. Boleh dimakan. Tetapi ada ayat yang ke-17, tetapi ada satu yang tidak boleh dimakan. Namanya buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya. Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semua boleh dimakan, kecuali yang satu ini. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan dimakan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa pelajaran moral yang kita bisa peroleh dari cerita ini? Apa kata Allah? Apa firman Allah? Ini saya ambil langsung dari Alkitab itu sendiri. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini kalimat afirmatif, kalimat pasti.
dengan ada sanksi hukumnya. Jangan makan buah pohon ini. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Titik. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Makan buah larangan ini, pada hari itu juga kamu akan mati. Oke, apa kata ular yang masuk dalam lakon cerita di Taman Eden ini? Ular atau Satan? Nah, ingat, ular tidak diciptakan untuk bisa berbicara. Tapi ular di sini adalah medium yang dipakai oleh Satan untuk menipu, menggoda Hawa. Masih ingat Gatot Sanyoto atau Gatot Sunyoto, orang yang mampu untuk berbicara tanpa menggerakkan bibirnya dengan boneka kecilnya bernama Tongki. Nah, Tongki ini bisa berbicara, padahal bukan Tongki yang berbicara. Tongki ini hanya boneka. Tapi yang berbicara adalah Gatot Sunyoto itu. Hanya dia tidak kelihatan berbicara karena mulutnya tidak bergerak. Tapi bagi anak-anak kecil, bahkan kami orang dewasa, seakan-akan percaya Tongki itu bisa berbicara. Sebetulnya tidak, yang berbicara si Gatot ini. Nah, begitu juga dengan ular ini. Ular dipakai sebagai medium oleh Satan untuk menggoda dia berbicara. Apa kata ular kepada Hawa? Kejadian 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa firman Allah tadi? Pada hari kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Setan katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini sama dengan artinya, Satan mentip X firman Tuhan. Di tip X, sudah tahu tip X itu? Biasanya kita buat kesalahan dalam mengetik atau menulis, maka ada tip X di menghapus yang salah itu, lalu tulis yang baru. Nah, jadi firman Allah ini di tip X oleh Satan. Allah katakan, pastilah engkau mati, tapi di tip X oleh Satan. Ular atau Satan merubah perkataan Allah ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah berfirman, kamu akan mati. Tapi Satan katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, sejak saat itu sampai sekarang kita dapati ada beberapa firman Allah yang dirubah, yang ditip X di dalam Alkitab ini. Kita akan belajar banyak ya. Ada firman Allah katakan begini, tapi di tip X diganti dengan yang lain. Jadi banyak orang sekarang berandai-andai dan berdebat dan sebagainya untuk mengatakan, oh firman Allah itu sudah dirubah, sudah begini. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang merubah firman Allah itu? Sudah barang tentu bukan Allah. Kenapa? Allah itu kekal. Firman-Nya kekal, tidak berubah. Kalau dia berubah, artinya dia tidak kekal. Jadi Allah itu kekal, firman-Nya juga kekal dan tidak berubah. Kalau begitu yang berubah siapa? Penafsirannya. Penafsiran dari manusia yang merubahnya. Disesuaikan dengan kebiasaan dia. Yang tidak sama dengan apa yang dituliskan di dalam firman Allah. Mereka yang mentip X firman Allah ini. Sekarang apa pelajarannya untuk rumah tangga kita? Ada 6 kesalahan dari Hawa. Nah, pelajaran kita malam ini mengulas kesalahan yang dilakukan oleh Hawa yang menyebabkan Hawa melakukan dosa pertama dalam sejarah manusia. Itu diungkap di dalam firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Ya, jadi 3 pasal pertama itu menceritakan penciptaan dan di dalamnya tercatat ada apa yang dibuat oleh Hawa. Kesalahan-kesalahan yang kita harus perlu pelajari, kita simak agar supaya jangan kita mengulangi
kesalahan yang sama. Apa kesalahan Hawa yang pertama? Ini catat ini Ibu Miranda bagian rumah tangga ya. Kesalahan Hawa yang pertama, dia berjalan-jalan sendirian. Tidak ada teman pendampingnya. Tidak ada tidak ada Adam di sampingnya. Dia berjalan sendirian. Dan risiko berjalan sendirian itu ada. Kalau tidak ada pendamping, tidak ada penasehat, maka Hawa yang berjalan sendirian ini terbuka kepada pencobaan. Sekarang nasihat apa yang diberikan untuk rumah tangga? Sebenarnya Hawa tidaklah kelaparan sampai-sampai ia tergoda untuk mau makan buah larangan itu. Kenapa? Karena di Taman Eden itu Hawa memiliki teramat cukup makanan di Taman Eden itu. Allah katakan semua buah pohon-pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Dia tinggal petik saja. Tidak kelaparan, tidak kekurangan makan. Tetapi kenapa sampai dia akhirnya melanggar perintah Allah? Dia tertipu karena dia berjalan sendirian. Tidak ada yang mengingatkan dia akan perintah Allah. Hati-hati. Allah sudah katakan jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Tidak ada yang ingatkan dia. Jadi dia tergoda. Apa pelajarannya untuk kita? Nah, ini yang bagus sekali untuk kita pelajari ya. Yang pertama, hati-hati berjalan sendirian. Hati-hati. Kita perlu punya teman pendamping, penasehat, pengingat. Jangan pergi ke mall sendirian. Nah, ini yang suka ke mall biasanya wanita ya. Jadi jangan pergi ke mall sendirian. Mesti ada teman. Kalau Anda berjalan ke mall, sudah barang tentu Anda tidak pakai daster. Rambut tidak dikrol-krol, bukan? Tentu sudah rapi sekali. Rambut disisir rapi, ditata begitu rupa. Mungkin pergi ke salon dulu. Lalu pakaiannya pun pakaian yang menarik. Dan ada risiko berjalan sendirian dengan pakaian yang menarik, dengan penampilan yang menarik. Kenapa? Anda bisa digoda atau tergoda atau menggoda orang lain. Itu risikonya kalau pergi sendirian tanpa ada teman. Jangan pergi ke gym, tempat olahraga, atau jangan pergi bermain badminton atau tenis atau berenang sendirian. Karena kalau saudara pergi ke gym atau bermain tenis, saudara tentu tidak pakai baju tidur, ya. Tentu pakai baju yang melekat, lengket di badan. Risikonya bisa menggoda, bisa juga tergoda. Ini pelajarannya bagus sekali. Ada banyak sekali terjadi penyimpangan ya di rumah tangga. Ada yang sudah tertarik kepada orang yang lain karena selalu pergi sendirian dan penampilannya penampilan menarik. Jadi dia bisa menggoda orang, dia juga bisa digoda oleh orang. Ingat pesan dari Bang Napi di RCTI puluhan tahun yang lalu. Saya masih ingat itu Bang Napi dia katakan, waspada, waspada. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi karena adanya kesempatan. Saya tambah dalam kurung, adanya penggodaan untuk melakukannya. Waspada, waspada. Masih ingat itu Bang Napi ya? Nasihat yang sama diberikan juga untuk kita. Apa yang kita pelajari malam ini, kita harus waspada. Waspada terhadap penggodaan, terhadap pencobaan, terhadap kejatuhan. Kejatuhan moral tentunya. Nah, nasihat bagi rumah tangga untuk mencegah terjadinya dosa di lingkaran keluarga kita, yang pertama, ini pasti Ibu Miranda senang ini karena saya promosikan departemen rumah tangganya ya.
Rencanakan istri dan suami. Saya tulis istri lebih dulu karena yang sering pergi ke mall atau apa adalah istri, lebih tertarik. Ini menarik sekali. Waktu masih berpacaran, pria dan wanita itu, wow, punya hobi yang sama. Suka jalan-jalan bersama, suka belanja-belanja bersama, suka berolahraga bersama. Tetapi setelah menikah, tiba-tiba mereka punya selera itu sudah mulai berubah. Tidak suka lagi jalan bersama-sama. Ya, istri jalan sendiri, suami pergi sendiri, ya. Suami bermain tenis sendiri, bermain olahraga sendiri, istri pun demikian. Jadi yang terbaik untuk mencegah jangan sampai terjadinya dosa di lingkaran keluarga kita. Rencanakan istri dan suami selalu berjalan bersama. Makan bersama, ajak makan bersama. Jangan makan dengan orang lain. Boleh juga dengan orang lain, tapi bersama suami dan istri. Pergilah ke gym bersama, main badminton bersama, main tenis, berenang bersama. Boleh juga dengan orang lain, tapi selalu ada pendamping yang boleh mengingatkan. Jangan sampai terjadi kejatuhan. Lalu bergandengan tangan. Masih ingat ini Ketua Ludi, ya waktu masih pacaran bagaimana? Erat sekali, duduknya rapat sekali. Ada teman saya, dia punya sepeda motor. Sepeda motor itu sadelnya dibikin miring ke bawah. Supaya orang yang digonceng di belakang merapat ke badannya. Karena apa? Selalu orang kalau masih berpacaran itu, wah senang, rapat sekali. Berpegangan, gandeng tangan dan sebagainya. Tapi setelah menikah, apa masih terus bergandengan tangan? Masih sering terus duduk rapat? Tidak lagi. Sudah ditanya, oh, mana istri? Kok jalan sendiri? Di belakang. Istri ditanya, mana suami? Di depan. Sudah tidak sama-sama lagi. Duduknya sudah tidak rapat lagi. Dan kalau mau bergandengan tangan, sudah dilihat orang malu. Seperti nggak ada tempat yang khusus untuk itu. Ya, ini harus dibiasakan terus. Walaupun sudah menikah, biasakan itu kemesraan. Cinta yang mula-mula itu dikembalikan, dihayati kembali, diamalkan kembali. Sehingga ini bisa mencegah terjadinya masuk dosa ke dalam lingkaran keluarga kita. Setan menggoda untuk membuat Hawa memakan buah larangan itu. Nah, untuk itu saya kasih ilustrasi tentang car dealer. Di Amerika paling gampang beli mobil. Nggak perlu bawa macam-macam. Pergi aja ke car dealer. Asal ada eh, itu cosigner, walaupun kita tidak bawa uang, tidak punya uang banyak, ada cosigner yang menjamin kalau nanti macet ini pembayarannya, cosigner ini yang harus bayar, menyelesaikan eh, itu pembayaran eh, pelunasan dari cicilan. Lalu atau kalau sudah bisa dipercaya kredit skornya mesti besar, tinggi, baru kita bisa gampang dapat kendaraan apa saja. Mau pilih merek apa saja, mobil yang paling mahal apa saja bisa kita dapatkan. Berangkat tidak pakai bawa mobil, pulang sudah bawa mobil baru. Nah, ini yang terjadi. Ini para penjual mobil ini, car dealer ini, pintar mencari pembeli. Jadi mereka itu buat segala macam trik-trik membuat orang mau pergi pergi ke car dealer. Satu kali kami terima sebuah amplop, tebal amplopnya dan menarik sekali dari sebuah car dealer terkenal di Maryland. Waktu kami buka amplopnya, sebenarnya kami sudah tidak tertarik karena kami punya mobil sudah. Ada mobil dan kami tidak butuh lebih dari satu mobil karena kami kerja sama-sama di kantor General Conference. Jadi kami bisa pergi dan pulang bersama-sama. Tapi ada saja godaan ya. Ini dapat amplop dari car dealer dan menarik sekali. Dan di dalam amplop itu ada kunci, kunci mobil ditaruh di dalamnya. Seakan-akan
kami sudah punya hak untuk dapatkan mobil yang dipromosikan. Lalu ada mobil yang dipromosikan, lalu ada nomor undiannya, lalu disuruh kita gesek nomor yang ada di situ, nomor dari kami, siapa tahu cocok dengan nomor undian dari mobil tadi. Jadi kami geseklah itu nomor itu, ternyata kami cocokkan sama. Nomor yang kami gesek itu sama dengan nomor mobil yang diundi itu. Saya berpikir, kok bisa ya? Kok secara acak, random, kok kami bisa dipilih menjadi pemenang mobil itu? Ya, sebetulnya mau percaya atau tidak percaya, tapi terbukti ini nomor yang gesek ini sama. Jadi saya katakan pada istri saya sama anak-anak, ayo kita pergi ke car dealer itu. Ah, sebetulnya enggak, kan kita sudah punya mobil, enggak perlulah. Tapi karena prestis ya, mobil baru, baunya bau baru dan sebagainya. Ayolah kita pergi. Jadi kami pergi itu hari Jumat, hari Jumat siang. Kami pikir, wah sudah kami pulang nanti bawa mobil satu lagi yang baru. Ternyata, lo and behold, begitu kami tiba di car dealer yang besar sekali tempatnya, sudah puluhan orang antri di sana. Semua pegang amplop yang sama yang kami terima, seperti yang kami terima. Ternyata semua terima surat yang sama untuk membuat orang datang ke car dealer itu. Terkecohlah kami. Tapi pendek cerita enggak apa-apa lah. Jadi, prosesnya itu, wah, mereka sangat ahli untuk membuat orang tertarik, tergoda untuk bisa datang dan melihat. Dan inilah yang dipakai oleh car dealers. Mereka sudah didik, latih, itu mereka punya ahli-ahli untuk membuat orang tergoda dan pada akhirnya pulang bawa mobil. Nah, tapi untuk beli ya. Nah, ini sekarang eh, selalu dinasihatkan di internet, five things not to say when you are buying a car. Ada 5 hal yang jangan dikatakan waktu kamu beli mobil. Karena apa? Ini yang pertama ya. Oh, saya suka mobil ini. Jangan katakan begitu. Car dealer akan tahu, oh, orang ini sudah tertarik, sudah masuk perangkap. Jangan juga katakan, saya sanggup bayar bulanan sebesar $350. Karena mereka tidak kasih tahu harga mobil itu. Yang mereka kasih tahu adalah berapa kemampuan kamu bayar setiap bulan. Ini trik yang berbahaya. Karena kalau sudah katakan $350 satu bulan, maka mereka akan naikkan waktu cicilannya itu dari 5 tahun mungkin jadi 6 tahun atau 7 tahun. Disitulah mereka mendapatkan keuntungan besar. Jadi jangan katakan kemampuan Anda bayar per bulan berapa. Atau jangan katakan juga, wah, kebetulan sewa mobil saya habis minggu depan, jadi saya perlu mobil. Di car dealer tahu orang ini peminat, peminat besar untuk membeli mobil. Jangan juga katakan, saya ingin 10.000 untuk harga tukar tambah. Nggak lebih dari itu. Ini jangan pernah dikatakan karena ini akan membuat car dealer itu bersemangat. Ini orang seriusin dia mau dapat mobil ini. Atau jangan katakan warna ini saya suka. Saya sudah cari-cari kemana-mana, baru ada di sini. Ah, itu sudah membuat kita masuk dalam perangkap mereka. Dan saudara tahu, mereka ini sudah dididik dan dilatih untuk menggunakan 3 cara bujukan. Bujukan yang pertama adalah logos, yang kedua etos, yang ketiga patos. Nah, mari kita lihat tipuan setan yang pertama kepada Hawa. Menggunakan persuasi logos, menawan akal sehat Hawa. Di Kejadian 3 ayat yang pertama, ular itu, Satan itu berkata kepada perempuan itu, Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kau mau makan buahnya, bukan? Dengan kata lain, kalau dibikin ala Jakarta, pasti setan katakan, memangnya betul Allah bilang tidak boleh makan semua buah dalam taman ini?
Allah katakan semua pohon boleh kau makan buahnya di dalam taman ini, kecuali yang satu tadi. Tapi ular menggoda dengan cara pertanyaan yang sangat menggelitik, membuat sampai keluar reaksi dari Hawa. Apa benar kamu tidak boleh makan semua buah di taman ini? Kesalahan Hawa yang kedua, dia berkompromi dengan penggoda. Dia melayani si penggoda. Ah, tidak betul, kata kata Hawa. Kejadian 3 ayat 2. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Itu kata Hawa. Kesalahan yang ketiga dari Hawa, dia tambah perkataan Allah. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Hawa tambahkan kata raba buah itu. Yang Tuhan katakan jangan kamu makan. Jadi kesalahan Hawa yang ketiga, dia tambah perkataan Allah. Sekarang kesalahan Hawa yang keempat. Dia mulai menimbang-nimbang tawaran si penggoda. Tipuan setan nomor dua menggunakan persuasi patos. Memanfaatkan emosi, mencoba membuat Hawa merasa simpati. Memangnya kenapa kok tidak boleh makan buah pohon yang satu itu? Ya. Oh, kalau kami makan, kami akan mati. Ya. Atau raba, kami akan mati. Lalu kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, kelihatannya lebih menarik ini. Ya, kalau Allah kata kami makan, kami mati. Padahal yang sebenarnya kami tidak akan mati. Jadi, saudara lihat, Hawa sudah mulai bimbang. Sudah mulai timbang-timbang tawaran si penggoda. Yang berikutnya, tipuan setan nomor 3. Ia menggunakan persuasi etos. Membuat Hawa semakin mempercayainya. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi ular berkata, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, semakin menarik ini dia punya penarikan buah itu. Lalu apa yang terjadi? Hawa melanggar perintah Allah. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu, Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu apa yang sekarang Hawa sudah termasuk ke dalam perangkap si penipu, ular ini. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Hawa sekarang tidak perlu dorongan lagi, tidak perlu bujukan. Dia sudah terperangkap. Dia tinggal ambil dan makan buah itu. Yang berikutnya, Hawa sekarang menjadi agen setan, agen ular itu. Yang dia tuntun untuk berdosa adalah suaminya, Adam. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Sekiranya Hawa tidak berjalan sendirian, sebelum dia tergoda, pasti Adam kata, ayo segera cepat tinggalkan tempat ini. Ini penggoda ini. Tidak betul. Allah berfirman demikian. Ini sudah melanggar apa yang Allah katakan. Ayo segera tinggalkan tempat ini. Mungkin Adam mesti tarik-tarik Hawa. Sudah, jangan tergoda itu. Tapi Hawa tergoda dan akhirnya menggoda Adam. Suaminya pun ikut-ikutan memakannya. Jadi saudara lihat strategi setan itu yang pertama lewat penipuan. Mendatangkan kebingungan. Mengalihkan perhatian. Menyembunyikan kebenaran. Bahwa sesungguhnya kalau makan itu mati.
tapi disembunyikan kebenaran itu. Dibilang kamu tidak akan mati. Sehingga banyak orang percaya sampai sekarang bahwa orang mati itu tidak mati. Jadi orang takut mau tidur dengan orang mati, takut sekali. Mana ada orang berani tidur di kuburan kecuali orang jahat ya, tempat persembunyian. Ya, orang takut orang mati. Banyak rumah-rumah jadi berhantu, angker. Ada cita-cita yang bisa saya berikan tapi waktu tidak ada. Jadi di Taman Eden, Satan menggunakan penipuan membingungkan Hawa. Hawa seharusnya tidak perlu bingung. Kalau dia ingat firman Allah, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Kecuali yang satu, jangan makan. Kalau makan, mati. Pada hari kamu makan, kamu mati. Sekarang Hawa mulai bingung. Kok yang satu ini kok lebih kedengaran, lebih menyenangkan. Tidak mati. Dan kemudian ular menyesatkan pikiran dari Hawa. Menyembunyikan kebenaran, menyebabkan dosa masuk ke dunia ini. Dan pada waktu Satan menggoda Hawa di Taman Eden, dia tidak gunakan paksaan. Dia gunakan itu tadi ya, cara-cara untuk membujuk. Tidak gunakan paksaan, dia tidak suruh, ayo makan, makan, tidak. Tapi dia gunakan persuasi yang luar biasa. Dia gunakan trik tipuan yang licik, lihai, dan sangat menyesatkan. Apa akibat pelanggaran Adam dan Hawa? Tepat seperti yang dikatakan oleh Allah, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Adam dan Hawa dijatuhi hukuman mati. Mati karena melanggar firman Allah. Itu eksekusi belum jalan, tapi vonis sudah dijatuhkan. Hukuman mati. Dan hukuman mati adalah hukuman yang paling mengerikan. Saudara mau tahu bagaimana ngerinya hukuman mati? Pada hari Rabu pagi sekali, masih remang-remang udara, cuaca, tanggal 29 April 2015. 7 dari 8 pidana mati narkoba dieksekusi. Mereka dijajarkan 8 orang siap di depan regu tembak di Nusa Kambangan. Semua ini kejahatan mereka adalah membawa narkoba. Tapi beberapa menit sebelum dilaksanakan eksekusi mati itu, yang perempuan ini, satu-satunya perempuan, disuruh keluar. Tidak jadi berada di barisan untuk ditembak mati. Tidak dieksekusi. Saudara mau tahu siapa namanya? Namanya adalah Mary Jane Filoso, seorang Filipina yang ditangkap di Yogyakarta, di airport Adi Sucipto. Kenapa dia ditangkap? Lalu kenapa dijatuhi hukuman mati? Oleh karena ketika diperiksa barang-barangnya, dia masuk tanggal 25 April 2010, wanita Filipina ini yang bernama Mary Jane Veloso. Dia kedapatan di dalam koper yang dia bawa 2,6 kilogram heroin. Dan ini kejahatan yang tidak berampun di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Jadi pada tanggal 11 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane Veloso ini. Pelaksanaan eksekusi matinya itu tanggal 29 April 2015. Eksekusinya ditembak mati oleh regu penembak. Jadi dia akan ditembak mati bersama dengan 7 pidana mati lainnya. Tetapi beberapa menit sebelum eksekusi dilaksanakan, hukuman ini tiba-tiba datang telepon mengatakan, tolong keluarkan Mary Jane Veloso. Dibatalkan hukuman mati. Kenapa? Karena ada negosiasi yang dibuat dengan pemerintah Filipina. Lalu nanti saudara bisa lihat, ini viral sekali dalam 2 minggu ini.
berita Mary Jane Veloso ini sangat viral di dunia, khususnya di Indonesia dan di Filipina. Kenapa? Oleh karena minggu lalu Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan transfer of prisoner, pemindahan pidana, narapidana, untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane Veloso kasus narkoba ini ke Filipina. Tidak melaksanakan hukumannya di Indonesia, tapi akan dilaksanakan di Filipina, negara asalnya. Ada berbagai pertimbangan yang dipikirkan dan ini sudah sampai ke DPR dibahas, yaitu alasannya adalah keadilan dan compassion, belas kasihan. Karena Mary Jane Veloso ini dia berasal dari keluarga yang miskin, dia sudah punya dua orang anak dan orang tuanya begitu miskin tidak mampu untuk bisa datang menjenguk ke Indonesia. Jadi dia sengaja dikirim ke Filipina, tapi tidak dibebaskan, tidak dapat gerasi, tetap hukuman mati itu dijalankan. Tapi bukan di Indonesia, dibuat di negara sendiri atas dasar eh, eh, perembukan antara dua pimpinan negara. Jadi dari Presiden Bongbong Marcos dengan Presiden Prabowo. Lalu ia kemudian disetujui untuk dipindahkan ke Filipina. Tapi karena Filipina tidak mengikuti itu hukuman mati, sudah dihapus dalam undang-undang dasar mereka, jadi kemungkinan saja bisa dia diringankan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup atau entah bagaimana. Tapi yang penting sudah dipindahkan. Jadi ini Mary Jane ini di mana-mana demo, bebaskan, free, Mary Jane Veloso, Bongbong Marcos, appeal for clemency untuk diampuni for Mary Jane, ibunya, bapaknya, dan keluarga-keluarganya. Setelah diputuskan oleh Presiden Prabowo, dia boleh dipulangkan ke Filipina, meneruskan hukumannya di sana. Saudara bisa lihat res wajah daripada Mary Jane, langsung bahagia, senyum lebar. Dia sudah terlepas dari hukuman mati yang sangat mengerikan. Kalau saja tidak ada campur tangan kedua pimpinan negara ini, dia sudah lama mati, ditembak oleh regu tembak. Terima kasih Prabowo. Dia katakan, dia sebutkan semua ucapan terima kasih kepada orang-orang Presiden Prabowo, Presiden ini Bongbong Marcos, kisah kasus Mary Jane yang nyaris dieksekusi, mengerikan. Hukuman mati ditembak. Wah, sangat mengerikan. Mary Jane sekarang pulang ke Filipina. Dipindahkan ke Filipina. Waktu DPR ditanya, itu sah-sah saja. Jadi sudah berlangsung. Jadi sudah ada dia di Filipina. Nah, inilah luka yang terjadi di Taman Eden. Sekarang kita lihat luka yang tadi yang paling utama, yang paling menderita adalah Allah. Dia pencipta, betapa pedih hatinya melihat ciptaannya harus mati oleh karena pelanggaran mereka. Ini luka yang terjadi. Pakaian kemuliaan dari Adam dan Hawa tiba-tiba hilang. Mereka dapati mereka bertelanjang. Maka mereka ini timbul rasa takut. Lalu Adam dan Hawa bersembunyi, merasa malu. Ya. Mereka tidak bisa lagi berbicara. Ini luka yang terjadi di taman. Tidak bisa berbicara lagi muka dengan Allah. Tadinya masih ingat dikatakan aku masuk dalam taman, lagu yang kemarin saya putar. And he walks with me. And he talks with me. And he tells me I am his own. Dia berjalan bersama aku. Dia berkata-kata dengan aku. Dan dia katakan aku milikmu. Tapi sekarang Allah tidak bisa katakan demikian. Allah tidak bisa lagi berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa. Allah tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang menghentikan semua apa yang tadinya dinikmati oleh Adam dan Hawa. Itu luka.
Mereka tidak bisa lagi memakan buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan ini kegunaannya adalah semakin dimakan, semakin bertambah umur hidup manusia itu. Ya, Allah tidak memberikan langsung kebakaan kepada Adam dan Hawa pada waktu diciptakan. Karena kalau sampai itu yang diberikan kepada mereka, mereka berbuat dosa, mereka akan menjadi orang berdosa yang baka, yang tidak mati-mati karena sudah diberikan kebakaan. Mereka akan terus hidup oleh karena mereka memakan buah pohon kehidupan. Dan sekarang mereka tidak lagi bisa memakan buah pohon kehidupan itu. Artinya semua kebaikan dari buah itu yang membuat umur hidup panjang selama-lamanya tidak mati-mati sudah diambil dari mereka. Tidak dapat hak lagi memakan buah pohon kehidupan. Dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Supaya jangan mereka menghampiri buah pohon kehidupan itu. Adam dan Hawa luka hati mereka, menangis karena mereka harus keluar dari Taman Eden. Taman yang indah, taman yang sempurna. Sekarang mereka harus tinggalkan. Saya percaya mereka sudah tinggal cukup lama di Taman Eden. Sehingga mereka terasa missing something. Inilah luka yang terjadi di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Diputus aliran ini. Mereka tidak bisa lagi hidup selama-lamanya. Mereka akan mengalami kematian. Tetapi oleh karena tidak lagi bisa makan buah pohon kehidupan itu. Nah, sekarang pertanyaan besar terjadi. Timbul di pikiran kita. Mengapa Adam dan Hawa tidak mati pada hari pelanggaran mereka? Kan Allah katakan, pada hari kamu makan buah larangan itu, kamu pasti mati. Sekarang mereka makan kan? Kenapa mereka tidak mati? Ini pertanyaan besar sekali. Mengapa Adam dan Hawa tidak mati pada hari pelanggaran mereka? Ini harus dijawab. Karena kalau tidak, ini akan terus menjadi bola liar yang tidak terkendali lagi. Jadi Allah menyediakan jawaban untuk itu. Allah menyediakan obat penawar di Eden. Pertanyaannya, apa obat penawar di Eden itu? Saudara tentu ingin tahu, bukan? Saya juga ingin tahu. Apa obat penawar sampai membuat Adam dan Hawa tidak mati pada hari pelanggaran itu? Bersabarlah, itu akan dijawab besok malam. Jadi judul besok malam adalah obat penawar di Eden. Allah sediakan obat penawar untuk membuat sampai Adam dan Hawa terlepas dari hukuman mati itu. Seperti Mary Jane Filoso tadi. Seluruh keluarganya bersuka diluapkan dalam lompat-lompat, menangis, menyanyi, menyanyi puji Tuhan, bersuka karena seorang yang harusnya mati terlepas dari hukuman mati. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Harusnya mereka mati pada hari pelanggaran itu. Tetapi puji Tuhan, Allah di dalam keadilan dan kasih-Nya membuat Adam dan Hawa tidak mati. Kenapa? Nantikan jawabannya besok malam. Kiranya Tuhan memberkati kita agar pelajaran-pelajaran moral, pelajaran-pelajaran rumah tangga selama Week of Prayer ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang menyaksikan dan mendengarkan ulasan malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau bentangkan di hadapan kami
semua yang telah terjadi, bagaimana setan ingin membinasakan kami, menipu kami untuk melanggar akan segala perintah-Mu. Tapi terima kasih Tuhan, walaupun kami jatuh ke dalam dosa dan kami harus merasakan akibat pelanggaran itu, tapi Engkau sediakan obat penawar yang bisa membuat kami, orang berdosa, disucikan dan bisa menikmati hidup kembali, kehidupan yang kekal. Oh Tuhan, tolong kami untuk selalu belajar dari pengalaman kejatuhan di Taman Eden ini, agar jangan sampai kami mengalami hal yang sama. Berkati kiranya Week of Prayer TTPI ini, berkati Pendeta Lai, Ketua Ludi, Ketua Doli, dan Ibu Miranda, dan lagi semua panitia, dan juga semua anggota jemaat, serta semua yang mendengarkan ulasan dari Eden ke Eden ini. Sempurnakan doa kami ini Bapa, berkati kami semua yang akan beristirahat malam hari ini, dan jadikan kami semua pewaris-pewaris keselamatan, hidup yang kekal bersama Engkau di tempat yang Kau telah sediakan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat menguatkan melalui pendeta Hizkia Misah. Siapa yang terberkati atas firman Tuhan ini dapat melambaikan tangan ke kamera atau mengetik amin di chat room. Baik, atas nama majelis serta jemaat TTPI, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Tuhan untuk kita melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Hizkia Misah. Tuhan memberkati pelayanan pendeta dan juga keluarga. Demikian online Week of Prayer hari ini bersama GMAHK Jemaat TTPI. Sampai bertemu besok malam di jam 19.15 dengan topik hari ketiga yaitu obat penawar di Eden. Selamat malam. Malam baik, sito tumo tumoto, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Misah atas hari ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pendeta Misah. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya kenal suaranya. Miss Ellen. Ya. Menguatkan. Amin.